Jadi saat ini yo masih berselisih dengan majikanku dan aku masih menunggu dia maunya seperti apa. Jadi aku ikutin dan aku berusaha untuk tidak mau debat karena percuma aja berhadapan dengan orang-orang seperti mereka. Misalkan ada apa-apa, misalkan di video lah gitu, minimal di video, minimal suaranya ketangkep. Misalkan ada perselisihan apa, kemudian perjanjian apa, itu usahakan main video. Karena kalau nggak di video itu, walaupun kita sudah menjelaskan, misalkan hari ini ada permasalahan apa, kita udah buktikan, ini nanti kedepannya juga akan sama, tapi kayak hal yang sama lagi gitu. Jadi kayak membuang-buang waktu, kemudian kita juga capek berdebat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Terima kasih kalian sudah klik video ini. Jadi hari ini saya masih melanjutkan permasalahanku yang saat ini aku hadapi dengan majikanku di Arab Saudi. Yang majikanku itu kecewa banget karena aku nggak mau dijual. Kadang 18.000, 15.000, 10.000, jadi kayak berubah-ubah gitu loh. Jadi ya nggak tahu lah. Jadi hari ini aku dengar sendiri, aku punya buktinya majikanku itu ngomong ke orang lain, membuat fitnah-fitnah tentangku. Jadi menjelek-jelekkan aku dan melimpahkan atau menyalahkan semua kegagalan itu ke saya gitu. Jadi semua ini yang rusak ini gara-gara saya gitu. Jadi ibaratnya saya sudah tulus membantu majikanku membangun usahanya. Selama ini itu kayak sia-sia aja gitu. Jadi ibaratnya gini, saya kerja dengan orang, disitulah tempatku mencari rezeki. Otomatis kan ibarat saya berusaha untuk yang terbaik ya. Tapi akhirnya seperti ini kayaknya kalian juga harus belajar dari pengalamanku gitu loh. Ibaratnya kalian harus bisa membaca situasi di tempat kalian bekerja dimanapun, gak cuma di sini. Kira-kira kalian akan diapresiasi nggak sih? Kalian akan dihargai nggak sih? Misalkan kalian udah tulus bekerja gitu, baik bekerja, tapi kira-kira ini kedepannya bagaimana gitu. Dan kalian juga harus tahu bagaimana selama bekerja di tempat itu. Dan hari ini sendiri majikanku membuat fitnah-fitnah dan berharap aku bisa ditangkap polisi. Dari ngomongnya seperti itu. Yang pertama, majikanku bilang ke orang lain bahwa kegagalan ini, kerugian ini semua ibaratnya kesalahan Ferry gitu. Jadi ibaratnya salah meng-hire saya, memperkerjakan saya, karena ketika saya kerja dengan dia, katanya itu semua pekerja di toko bunga itu tidak ada hari liburnya gitu. Dia bilang kayak gitu. Tapi Ferry ngambil hari libur 2 minggu sekali. Padahal kemarin dia bilang kamu tiap minggu sekali libur gitu. Akhirnya aku bilang sumpah-sumpah kayak gitu. Akhirnya dia sekarang berubah. 2 minggu sekali aku libur. Dia bilang semua pekerja bunga itu tidak ada liburnya. Cuman aneh aja ya, mungkin mainnya kurang jauh ya. Makanya kayak gitu. Padahal di temennya sendiri, teman sebagai otak di dalang dari permasalahan ini, itu karyawannya 2, setiap minggu itu libur loh. Tapi dia tidak membandingkan atau mengambil perbandingan itu ke masalah hari liburku. Kemudian dia membandingkan, kamu tahu nggak karyawan di tempat temanku itu gajinya berapa? 1.800, 2.000 gitu. Tapi Ferry tak gaji 2.500. Ininya aku nggak tahu ini entah kurang atau salah posisi atau gimana gitu. 2.500 dia tidak mikir, misalkan kamar sendiri, kemudian gajinya berapa, kemudian lihat keahliannya, keprofesionalnya bagaimana, itu nggak mikir gitu. Jadi aku dibandinginnya dengan orang yang masih baru dan bukan basicnya bunga gitu loh. Jadi ada di temennya juga yang udah profesional, dia tidak mau membandingkan dengan orang yang profesional gitu loh. Jadi dia membandingkan dengan karyawan yang masih baru gitu. Jadi ya aneh juga dan aku nggak mau menanggapi itu karena ya kayak percuma aja sih. Kemudian masih membahas ke orang lain bahwa Ferry ini setiap kali kerja itu toko dikunci. Jadi setiap kali temennya datang itu toko tertutup. Padahal pembahasan ini udah sering banget. Bos komplain ketika aku masih kerja sama dia, itu pernah dikomplain. Terus aku tanya kapan, jam berapa lama dia stay atau nunggu di toko ini. Tapi bosku nggak mau membahas gitu. Padahal di sini ada kamera. Aku pengen tunjukin di kamera gitu. Itu yang diucapkan temannya itu benar atau sebuah fitnah. Tapi bosku kayak nggak mau diajak diskusi itu. Jadi nggak mau misalkan temannya kelihatan bohong gitu. Padahal di sini ada kamera. Kemudian masih dibahas ke orang lain bahwa Ferry ini kalau kerja, dia fokusnya sama HP, terus nge-YouTube, terus gitu. Bahkan kemarin itu dia sempat ngomong gitu langsung ke saya dan saya sempat membela diri dan menjelaskan. Itu kayak percuma banget, bener-bener percuma. Sampai hari ini dia masih bilang ke orang-orang ke orang lain bahwa Ferry itu nggak mau kerja. Dia itu sibuk main HP, sibuk YouTubean. Ini loh, nggak tahu aku. Apa yang mungkin ada pelanggan, aku lagi editing video, terus aku langsung,
maaf ya, lo sama males, tunggu sebentar aku lagi ngedit video. Kan jelas nggak mungkin. Kalau lagi kosong nggak ada kerjaan semua beres, ya udah main HP dan itu normal. Misalkan edit video, ada orang taruh dulu, layani dulu, selesai baru edit video. Misalkan kayak gitu kan, bayangannya seperti itu. Ya mungkin mainnya kurang jauh aja sih. Kemudian hari ini masih bilang ke orang lain, jadi ada majikanku, temennya yang bersekongkol ini, dan ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini yang ibaratnya aku mau dijual ke dia itu. Ferry ini udah mau digaji 3.000 real gitu, padahal di situ gajinya cuma 2.600 real. Tapi dia ngomong ke orang lain, Ferry ini udah digaji 3.000 real, tapi dia nggak mau gitu. Jadi orang yang mendengar, mesti 3.000 kan lumayan ya, kenapa Kak Ferry nggak mau? Padahal itu cuma 2.500, 2.600. Padahal aku nggak mau dengan pihak yang ketiga ini yang aku mau dijual itu. Satu, gajinya rendah, 2.600. Yang kedua, aku kerja selama kurang lebih 1 minggu itu tidak digaji sampai saat ini. Udah aku ingetin, temenku ngingetin, itu nggak digaji gitu. Kemudian masalah libur, perjanjian dengan aku katanya 2 minggu sekali libur. Tapi setelah aku nanya-nanya ke beberapa karyawannya, katanya udah beberapa bulan ini tidak ada libur dengan alasan tidak ada orang. Padahal di toko tersebut ada 2 orang gitu. 2 orang, 1 orang, kalaupun perjanjiannya libur sekian seminggu sekali, ya udah libur. Ada atau tidak ada orang kan harus libur, harus sesuai dengan apa yang dijanjikan. Jangan udah berjanji terus udah kepegang terus diingkari begitu saja, karena mungkin udah kebiasaan mungkin. Jadi saat ini yo masih berselisih dengan majikanku dan aku masih menunggu dia maunya seperti apa. Jadi aku ikutin dan aku berusaha untuk tidak mau debat, karena percuma aja berhadapan dengan orang-orang seperti mereka. Jadi buat teman-teman semuanya juga bisa belajar dari apa yang saya sudah alami, bahwa ibaratnya ya, saya sudah buat channel YouTube yang sering mengingatin kalian kerja di sini itu bagaimana, harus bagaimana, faktanya itu seperti ini. Jadi kalian juga bisa siap-siap. Ternyata aku juga bisa menjadi korban. Jadi setiap orang ini bisa jadi korban. Jadi kalian bisa belajar, kalian tahu harus bagaimana. Misalkan ada apa-apa, misalkan di video lah gitu, minimal di video, minimal suaranya ketangkep. Misalkan ada perselisihan apa, kemudian perjanjian apa, itu usahakan main video. Karena kalau nggak di video itu, walaupun kita sudah menjelaskan, misalkan hari ini ada permasalahan apa, kita udah buktikan, ini nanti kedepannya juga akan sama, tapi kayak hal yang sama lagi gitu. Jadi kayak membuang-buang waktu, kemudian kita juga capek berdebat juga, main pikiran juga ya. Kalau kayak gitu, daripada kayak gitu ya mending diem aja. Tapi kalau kita diem juga kayak, ya kayak saya nih, disebarin kemana-mana Ferry itu gini, tapi yo masa bodoh. Terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.